Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya, teman-teman udah belajar ya, memahami dan juga mengetahui konsep dari front end menggunakan React.js gitu. Jadi bagaimana sih cara si React.js itu membuat file HTML menggunakan JavaScript, kemudian dengan caranya si React.js sendiri gitu. Dan juga si salah satunya itu adalah dengan gaya penulisan yang mirip dengan HTML, yang mana disebut dengan JSX gitu. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai komponen gitu. Jadi, dalam kita melakukan membuat desain tampilan atau maksudnya membuat tampilan dari website, itu kita perlu melakukan slicing gitu. Jadi membuat komponen menjadi beberapa komponen-komponen yang kecil gitu. Tujuannya apa? Supaya kode khususnya adalah bagian-bagian atau komponen yang memang dia itu digunakan lagi gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita eh, buat pisah pisahkan masing-masing komponen-komponen itu gitu. Nah, jadi di sini sekarang kita akan mulai mencoba bisa bilang ngoding di menggunakan si Next.js-nya ini gitu. Oke, jadi teman-teman bisa buka lagi objek ininya teman-teman projectnya teman-teman si Next.js-nya ini. Kemudian jangan lupa dinyalakan servernya. Nah, untuk nyalain server si ini kalau yang lupa jadi npm run dev gitu. Jadi jangan lupa buka terminal kemudian npm run dev gitu. Oke, jadi ini kan halaman tampilan dari si Next.js-nya, yang mana itu adalah di file index gitu. Di videos, oke, jadi kalau kita akan coba hapus yang bagian sininya nih. Jadi kita udah ada ini head dan lain sebagainya. Oke, mungkin yang head kita biarin nggak masalah. Nah, kemudian si main, nah di dalam main ini kita hapus. Oke, kita hapus si mainnya. Kemudian class name-nya juga kita hapus. Kemudian kita nggak pakai style yang ini. Nah, ini kita save. Dia hilang gitu ya. Oke, kemudian di sini juga dia ada global CSS sama ini bisa kita hapus saja. Jadi bisa dihapus atau bisa di dihapus kayak gini atau filenya dihapus juga nggak masalah gitu. Jadi misal ini dan ini juga dihapus. Oke, oke jadi ini ada main gitu. Jadi pada dasarnya dia tuh mirip gitu dengan si HTML gitu. Dia ada head. Nah di sini dia nggak pakai body ya, tapi pakai main gitu di sini. Nah di sini misal kita mau buat si H1 gitu. H1 kemudian ini judul dari websitenya. Kita save. Nah dia jadi ya. Di sini dia itu bukan HTML ya teman-teman perlu ingat juga kalau dia itu bukan HTML melainkan eh, dia JSX gitu. Oke, jadi untuk konsep dari slicing, jadi sebutannya slicing ya, yang mana itu adalah kita memecah bagian-bagian dari suatu desain halaman itu menjadi bagian-bagian kecil di dalam codingan gitu. Oke, jadi kita misal di dalam main ini kita akan buat tiga bagian gitu. Jadi ada header, kemudian ada body dan juga ada footer gitu. Kita buat sederhana aja gitu. Nah, jadi caranya gitu. Kita misalnya pertama di dalam eh, kita bisa taruh di bagian luar sini. Kita new folder, kita kasih nama dia component gitu. Atau misal kita coba di dalam source ya supaya source itu kan sumber gitu. Jadi sumber folder kita coba di sini kita buat components gitu. Nah, di dalam komponen ini kita akan buat satu file misal namanya header.js gitu. Nah, oh ya di sini sebelumnya tambahan dikit ya. Teman-teman coba tambah extension yang namanya itu teman-teman ketikkan React. Nah, di sini ada yang namanya ES7 React Redux. Oh, apa nih kepanjangannya? Snippets gitu yang ini ya. Nah, dan juga React Native Tools juga boleh diinstal juga. Ini yang juga salah satu dari Microsoft juga gitu ya. Nah, tapi eh si ini si S7 plus React Redux ini merupakan salah satu hal yang lumayan membantu kita dalam ngoding React.js gitu. Di sini dia yang download juga dia udah sampai 7 juta, jadi bisa dibilang
trustworthy gitu. Oke, kalau udah, cara pakai si ininya itu sebenarnya di sini ada penjelasannya gitu. Di sini snippets. Nah, ini snippets. Nah, di sini tuh ada gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak gitu. Tapi yang paling sering atau yang bisa bilang umum kita pakai itu ini. Jadi misal di sini misal teman-teman pergi ke bagian header ya. Jadi sekalian kita akan ngoding di sini gitu. Jadi di sini kita akan coba tuliskan ini. Jadi teman-teman RAFCE tuh. Nah, di sini dia muncul nih, React Arrow Function Export Component. Kemudian teman-teman enter, nah dia langsung membentuk kayak gini nih. Nah, tulisan header sama header ini diambil dari mana? Dari header di sini gitu. Oke, jadi ini bisa dibiarin dah kayak gini udah ke import. Nah, kita bisa mulai ngoding di sininya gitu. Nah, untuk header itu kan oke, kayak misalnya kita hapus. Nah, header itu kan di sini bisa kita kasih nama header. Nah, jadi header dan di sini juga dia adalah header. Nah, di dalam header misal di dalamnya itu ada H2 gitu. H2 itu misal ini judul web gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada nav-nya di dalam sebelah kiri kan ini judul web, kemudian sebelah kanan nav-nya gitu. Jadi sini kita ada nav. Di dalam nav itu ada pool yang mana di dalamnya itu adalah link. Nah, ini link 1 atau misal kalau mau lebih lengkap lagi, lebih ini lagi kita bisa kasih H nih. Oh, sorry, A itu nggak gini. Atau no. A bener gini. Kemudian ini kita paste di sini. Nah, jadi biar lebih lengkap aja ya. Nah, di sini dia JSX A. Dia ada yang namanya href sama. Kita kasih hashtag aja. Nah, ini listnya. Ini sorry. Misalnya copy aja ya 1 2 3 gitu. Jadi ada 2 3. Nah, di sini teman-teman lihat kita udah buat dari header, kemudian ada ini judul web, kemudian nav, kemudian ada ul, nav, header gitu. Nah, ini kita save. Oke. Nah, di sini nggak terjadi apa-apa karena kita cuma buat dan kita bisa melakukan export gitu doang gitu. Nah, kita pergi ke pages. Nah, di sini ke bagian index, kita import file headernya. Jadi kita bisa langsung header gitu. Nah, di sini teman-teman lihat nih ada add component header. Nah, dia tuh mengarahnya itu kemana? Teman-teman lihat di sini ada source component header. Jadi add itu bisa dibilang di sini dia jadi source gitu. Jadi si index itu dia ada di mundurnya itu mana? Dia ada di source gitu. Jadi dia kembali ke satu ke belakang, kemudian di dalam komponen, kemudian header. Atau misal teman-teman juga bisa pakai cara apa? Yang pakai titik ya. Titik slash titik-titik slash, nah kemudian components, kemudian header. Nah, ini sama aja gitu. Ini header. Oke, ini sama aja gitu. Nah, setelah kita import si headernya, kita taruh di sini. Caranya adalah kita langsung aja ketikin header. Kemudian ini. Nah, ini kalau kita save. Oh, oke, sebentar. Header. Sticker paste value is never read. Oh, sorry, ini beda header. Oh, gini. Untuk filenya kita ubah, kita rename. Jadi untuk penamaan komponen itu biasanya gede ya. Nah, update import, yes, dia otomatis akan keluar di sini. Header, sini header ini. Kita save, kemudian pergi ke index. Di sini kita ubah import header. Kemudian kita coba di sini ya. Header. Nah, ini. Nah, jadi warnanya kuning di sini. Kita save. Nah, dia muncul nih. Ini judul web gitu. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk melakukan slicing gitu. Jadi dengan slicing ini kita bisa membagi beberapa file, kemudian file-file itu atau bagian-bagian desain itu kita nantinya taruh di satu halaman, ya kita taruh di
Jadi file-file banyak nih, yang mana dia adalah kumpulan dari komponen-komponen. Nah, komponen-komponen ini kita mau taruh di satu file atau satu halaman gitu. Nah, oke. Ini tadi kita udah jadi sebuah header gitu. Kemudian kita misal buat lagi satu lagi ada komponen untuk uh, footer gitu, bisa footer.js. Oh, sorry. Kita rename dulu. Namanya kita jadi F lagi deh. Ini gitu. Oke, berarti kita buat sini seperti biasa ya. Oke, kita akan buat untuk footernya ya. Jadi karena footer itu udah ada, jadi kita buat aja pakai footer. Nah, ini. Nah, untuk di bagian footer kita buat sederhana aja ya. Kita cuma contoh aja gitu bagaimana cara si komponen itu jalan gitu. Jadi di sini ini judul web gitu aja. Kita save. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam si index.js-nya. Jadi di sini kita udah ada header, kemudian di sini misalnya kita import dulu. Di sini import footer. Nah, di sini ada add components footer, kita bisa pakai yang di sini. Oh, sebentar, di sini footernya itu dia, sorry masih kecil ya. Kita buat jadi dia jadi besar. Kenapa dirubah jadi besar? Selain karena dia umumnya gitu ya, dia namanya memang dibuat besar, tapi juga karena supaya membedakan antara yang memang kita buat dengan yang sudah ada gitu. Jadi kan kalau misal kita tahu di sini tuh udah ada yang namanya footer gitu kan. Nah, biar dia membedakan gitu ya antara footer yang kita buat dan juga footer yang ada di HTML. Kita buat si F-nya itu beda gitu. Satu kapital, satu enggak. Ini kita save. Nah, jadi dia muncul nih di sini. Yang untuk bagian si footernya. Kemudian teman-teman mungkin misal ada bagian lain di bagian sini, misal di sini section gitu ya. Di sini kemudian P gitu. Bisa ada loremnya kah? Oh, nggak ada. Di sini nggak ada lorem karena dia tuh tidak terindikasi sebagai HTML ya. Jadi lorem ipsum itu yang dari Visual Studio Code hanya muncul kalau filenya itu adalah HTML. Jadi misalnya kita terus saja ya. Kita save. Nah, ini kita isi di bagian bawahnya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian inspect, jadi kalau misalnya teman-teman coba inspect bagian sininya, dia itu sama aja. Jadi di bagian si body ini, selain ini ada script dari si next-nya. Nah, di sini ada satu div yang mana dia ID-nya adalah underscore underscore next, atau seperti di video sebelumnya tuh kita sebut dengan root gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada main itu yang ini. Kemudian di dalamnya ada header. Nah, header ini itu kalau teman-teman coba arahkan, jadi teman-teman coba tahan Ctrl, kemudian klik di sini. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman si headernya. Nah, di sini ada return header. Karena itu ditaruh di atas, jadi dia ada header nih di sini. Header yang mana isinya ada judul sama nav. Yang isinya uli terus A gitu. Nah, ini isinya A. Gitu. Jadi yang ada di file yang berbeda itu kan default header kita export, kemudian dipakai di index.js di sini gitu. Nah, kemudian di bagian section itu kita buat sendiri di sini kita buat di halaman index, kemudian si bagian footer itu kita buat dia terpisah di bagian footer kayak gini gitu. Nah, jadi kalau dengan kayak gini, kalau misal kita punya halaman lain yang mana dia punya footer juga gitu misal. Jadi misal kita pergi ke sini, pages, kita new file, misal namanya about.js gitu. Kemudian rafce. Nah, kemudian kalau misal di halaman about ini kita mau buat apa namanya? Kita mau pakai komponen yang sama gitu. Misal kita mau pakai sama-sama header sama footernya juga, cuma bagian tengahnya beda. Kita bisa tinggal panggil si header sama footernya ke about di sini gitu. Jadi misal ini gini aja ya, about. Nah, di sini kita header.
Nah ini kan ada yang add yang komponen gitu, yang mana itu yang kita buat. Ada import header sama footer. Nah ini ya. Nah kemudian tinggal dipakai aja di sini gitu. Sorry, gini. Kemudian di sini ada header. Kemudian di sini misal ada satu gitu ya, halaman about. Itu di bagian sini adalah footer. Gini. Kita save. Nah, jadi kalau misal teman-teman pergi di sini langsung slash about. Nah, dia akan muncul ini halaman about gitu. Jadi ini halaman about, kemudian ini adalah ini yang lorem ipsum. Jadi itu gitu. Jadi kita menjadi lebih mudah dalam web development karena kita hanya perlu membuat komponen satu kali aja. Jadi nggak ada yang namanya copy paste apa namanya? Nggak ada yang namanya copy paste kode gitu. Jadi kan kalau copy paste berarti kita menggandakan atau ada redundansi gitu di kode kita. Yang mana itu bukan best practice gitu. Karena ya kita buang-buang memori, kita ukuran filenya jadi lebih besar, tapi isinya ternyata sama gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu melakukan yang namanya slicing atau membagi komponen menjadi beberapa komponen-komponen yang kecil gitu. Nah, di sini kita akan coba buat satu lagi. Misal di sini sekarang button gitu. Jadi untuk slicing itu pun nggak harus kayak part dari website tertentu. Maksudnya kayak harus bagian kita slicing tuh header, body, kemudian footer, atau misal ada aside gitu enggak. Tapi benar-benar sampai ke bagian yang benar-benar kecil gitu. Jadi misal kita punya sebuah desain yang mana dia itu punya style button yang sama gitu, mirip. Jadi misal dia warnanya pasti biru atau dia pasti tulisannya besar atau lain sebagainya, biar kita nggak perlu buat buttonnya kemudian kita tulis stylenya lagi dan seterusnya. Ya udah kita buat aja satu kali gitu. Jadi misal di sini ya kita ref C. Nah si button ini kita akan buat si button dengan button itu sendiri gitu. Nah di sini ini oke, jadi button. Kalau misal ini adalah button gitu. Teman-teman tulis aja dulu. Nah, ini button. Nah, di sini kita kasih sedikit style ya. Nah, untuk style dia agak beda dengan CSS. Jadi di sini kita mau kayak inline style gitu ya. Tapi inline style apa? Inline style dari JSX ataupun JavaScript atau HTML versinya si React itu dia nggak sama gitu. Kalau misal HTML kan dia style kemudian petik-petik, di sini tinggal diisi apa-apa. Tapi kalau untuk stylenya ini dia beda. Jadi kalau teman-teman di sini pun coba langsung enter, dia munculnya ada kurung kurawalnya tuh. Nah, untuk isinya tuh teman-teman kasih kurung kurawal lagi, kemudian baru isinya. Misal nah ini di sini langsung muncul tuh, kasih petik ada muncul banyak. Misalnya di sini kita gampang aja ya. Si button ini dia background color. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia namanya beda nih, background color. Kemudian kita kasih titik dua. Jadi bentuknya itu objek gitu. Kalau misal si CSS itu kan dia ya style si CSS dia sendiri gitu. Tapi di sini beda. Bedanya apa? Kalau teman-teman coba di CSS itu dia oke, di sini udah nggak ada file HTML ya. Tapi intinya background color tuh penulisannya nggak gini gitu kan. Kalau misal teman-teman ingat gitu, background color itu nggak gini. Atau kita coba cek ya. Misal di sini kita buat index.html gitu. Kita coba dia sama atau enggak. Misal di sini ada H1, di sini style background. Nah, di sini sorry. Di sini teman-teman lihat kalau misal inline style dari file HTML itu kan dia background colornya strip kan nih pembatasnya. Nah, tapi kalau si oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, move. Nah, tapi untuk si JSX itu dia kayak gini, background color dia gabung kemudian camel case gitu. Karena memang pada dasarnya style yang ada di sini tuh dia bukan CSS. Eh yang kita ketik itu bukan CSS, dia gayanya si React. Tapi memang nanti penulisan gaya ini itu nanti akan ditranslate ke dalam bentuk
CSS gitu. Jadi makanya kenapa dia bisa jadi inline style. Misal di sini background color, nah di sini kita bisa kasih blue gitu. Ini kita save. Kemudian misal kita tambahkan lagi. Kemudian koma font color itu, warna teks itu apa ya? Color ya. Foreground of an element is taking decoration may be using different. Oke, misal color. Oh ya, color ya. Jadi kita kasih color. Kita kasih misal white gitu. Nah, kemudian ini ada tombol. Misal kita pakai dulu nih tombolnya di halaman index gitu. Misal di sini bagian tengah-tengah section. Misal kita mau import si buttonnya gitu. Import button. Tuh di sini kita bisa tinggal langsung pakai aja di sini button. Gini. Kita save. Nah di sini jadi ada ini adalah button. Ini kalau teman-teman lihat, tuh dia adalah button gitu. Nah gini. Nah mungkin teman-teman kalau teman-teman ada yang tanya nih, kalau misal kayak gini, kita import button tapi kita pengen isi tulisannya tuh beda-beda setiap apa namanya? Setiap halaman itu beda. Jadi kan kalau misal di sini kita import button di sini, dia ini adalah button. Kemudian kalau misal kita pergi ke about, kemudian kita kasih juga sih itu di bagian halaman about. Jadi di sini misal kita kasih button juga ya. Button. Kita save. Dia pun juga tulisannya ini adalah button. Nah, kalau misal teman-teman pingin dia itu tulisannya beda gitu ya. Nah, kita bisa lakuin itu. Jadi kita bisa, walaupun kita udah membuat sebuah komponen gitu ya. Jadi komponen, tapi ada dia dinamis juga gitu. Walaupun misal stylenya sama ataupun ukuran dan lain sebagainya itu sama, tapi kita bisa buat supaya si button ini dia punya perilakunya yang berbeda setiap pemanggilannya dia gitu. Jadi misalkan kita mau buat si tulisannya itu dia berubah juga loh. Ini adalah oke, kurang A. Oke. Misal ini adalah kita ya. Tadi kan gini. Nah, kita akan coba pas di sini. Di sini itu kita kasih nama props gitu aja. Teman-teman tulis dulu aja gitu. Props gitu. Nah, di sini misal bagian sini kita ketikkan props dot enggak di sini. Misal di sini kita buat misalnya teks gitu ya. Jadi variable text itu adalah props.text. Nah, kemudian di sini teman-teman pakai tanda kurung, kemudian text. Kita save. Nah, di sini kosong ya, karena ini memang teksnya nggak ada. Nah, teman-teman sekarang pergi ke ini kan halaman about ya. Kita akan coba nih. Di sini, kalau teman-teman ctrl space, di sini muncul nggak? Oke, nggak ada. Misal langsung aja ya, kita ketikkan teks gitu. Misalkan kita buat ini adalah about gitu. Nah, dia jadi muncul nih, ini adalah about. Jadi, teks yang ada di sini, ini kan kita buat teks gitu. Nah, itu dia di bagian button, itu masuk ke sini, kemudian ada yang namanya teks, kemudian kita tampilkan di sini. Jadi, pada saat kita misal coba di index ya, index itu kan dia juga ada button nih. Ini sorry. Ini kita save, kemudian ini kita pergi sini. Nah, ini kan dia kosong tuh. Kita tinggal isi aja si button itu, misal teksnya itu dia apa. Misal ini adalah tombol utama gitu. Save. Nah, dia munculnya ini adalah tombol utama gitu. Jadi di sini walaupun si button kita menggunakan button yang sama gitu ya. Jadi kita buat komponen nih, kita buat komponen button atau tombol dan dia tuh punya style yang sama, warnanya biru, tulisannya putih gitu. Tapi kita buat cuma satu, jadi kita buat cuma di sini gitu. Tapi perilakunya itu bisa kita utak-atik gitu dengan si yang namanya props gitu. Nah, untuk props itu nanti kita akan bahas juga sedikit di video selanjutnya gitu ya, penjelasan lebih dalam mengenai
props itu gimana, apa aja yang bisa kita lakuin gitu, dasar-dasar dari si penggunaan propsnya ini gitu. Tapi intinya adalah dengan si props ini kita itu bisa eh, melempar ataupun memasukkan atribut tambahan di sini. Misal di sini teks. Jadi tulisan teks yang ada di sini itu dia sama dengan yang ada di sini nih, teks ini gitu. Karena dia itu bentuknya objek. Jadi yang ada di dalam sini itu dia adalah objek yang mana dia membawa text about gitu. Kemudian dia masuk ke button. Nah, di sini kita panggil dari si props. Itu kan dia si props tuh nangkep tuh. Misal nggak cuma teks, misal kalau si button tuh kan ada hrefnya ya. Kita buat juga di sini ada href gitu. Misal hrefnya dia www.google.com. Kita save. Nah, tapi di sini belum ada ya. Kita buat dulu si button. Kita ada satu lagi, var link misal. Kemudian props.href gitu. Nah, kemudian di sini si button tuh kan dia punya href tuh dia. Sorry, dia nggak punya. Oh, si button tuh dia nggak ada href ya. Oh, src. Oke, misal di sini dia button yang mana di dalamnya adalah A gitu. Ctrl X, paste. Atau kan dia ada src kah? Hmm, Nah, dia ada href nih. Nah, hrefnya itu kita bisa ambil dia dari ini. Nah, kita bisa ambil dia dari link gitu. Jadinya kita save. Oke, ini tombol utama, kita ke about. Nah, si about ini, nah teman-teman lihat di bawah itu dia ada www.google.com yang mana dia diambil dari about yang mana kita memasukkan href gitu. Kan tadinya href si button tuh komponen button itu dia nggak punya href tuh. Tapi karena kita buat di dalam props si href kayak gini, kita masukin href, kemudian isi linknya tuh apa. Jadi sehingga dia muncul. Nah, ini kenapa tulisannya nggak muncul tuh sebenarnya ada tuh. Nah, cuma dia warnanya berubah karena dia kita tambahkan link di sini gitu. Tapi intinya dengan si props ini kita juga bisa memberikan perilaku yang berbeda kepada sebuah komponen yang sama untuk diletakkan di tiap-tiap halaman ataupun pada saat setiap pemanggilannya gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Itu sedikit penjelasan mengenai konsep dari komponen yang ada di front end gitu. Jadi teman-teman bisa uh, memasukkan sebuah file HTML, bisa dibilang memasukkan sebuah file HTML lain ke dalam file HTML yang lain gitu. Jadi ada kumpulan HTML kemudian digabung menjadi satu HTML. Nah, itu yang disebut dengan komponen atau eh, prosesnya atau tekniknya itu adalah slicing, yang mana itu adalah membagi bagian-bagian file HTML menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk apa? Bisa jadi untuk reusability, jadi kita nggak perlu lagi ngetik lagi gitu, kita tinggal panggil aja gitu. Jadi untuk mempermudah kita juga dan juga untuk lebih mengoptimalkan memori karena pada dasarnya otomatis filenya itu lebih kecil dibanding kita harus ketikkan semua kodenya gitu. Oke, jadi itu untuk konsep dari komponen. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih.